Direktur. Ya, direktur, gitu ya. Nah, jadi kalau manajemen puncak ini tidak mendukung, tidak akan bisa dilaksanakan begitu untuk kegiatan pelatihan. Dukungannya dalam bentuk apa? Misalnya dukungannya Cynthia Natalia. Dalam bentuk apa tuh dukungan manajemen puncak? Mengarahkan dan menjaga perilaku. Apa? Mengarahkan dan menjaga perilaku manusia. Bukan. Dukungan kan tadi dukungan manajemen puncak. Dukungannya apa? Masa mengarahkan? Hah? Dalam bentuk apa dukungannya? Supaya karyawan diberi pelatihan, supaya karyawan diberikan pengembangan. Dalam bentuk apa dukungannya? Dukungan mungkin memfasilitasi dalam pelatihan tersebut. Iya, lebih jelas lagi, fasilitas apa? Fasilitas untuk melakukan pelatihan tersebut misalnya Apa? Kamu ada baca nggak? Hah? Ada, Bu. Nah, iya. Apa yang dukungan dalam bentuk apa gitu? Fasilitas apa misalnya? Kalau jawab tuh tuntas ya, jangan menjawab ini nanti kebingungan, dijelaskan lagi jawaban yang lain. Apa? Fasilitas apa? Tadi sudah betul jawabnya, tapi fasilitasnya apa? Itu kan masih menggantung. Nggak jelas itu, fasilitasnya apa? Kalau nggak bisa jawab, nanti saya batalkan absen ya, berarti nggak serius tadi literasi mandirinya. Nggak bisa? Ayo, siapa gantinya? Siapa ganti jawab? Silakan. Tadi kan Stephanie Torinya sudah menjelaskan, nah, pimpinan puncak itu direktur. Direktur itu kan punya wewenang, punya kekuasaan, misalnya dalam hal pengelolaan apa? Anggarannya, keuangannya, kan perlu duit. Pelatihan itu. Ya, nah, fasilitasnya apa? Kebijakan untuk mengeluarkan, untuk mengelola anggaran, untuk kegiatan pelatihan. Ya. Nah, kemudian juga komitmen para manajer, spesialis maupun generalis ya yang memang di bidang itu misalnya ada apa? Keinginan salah satu bagiannya seorang karyawan di bagiannya untuk mengikuti pelatihan, nah itu harus didukung oleh para manajernya. Nah, harus ada komitmen. Nah, sebetulnya apa sih arti kata komitmen ini? Christina, apa arti kata komitmen? Komitmen keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu. Hah? Dan komitmen apa? Komitmen apa? Keadaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Enggak, maksudnya ini komitmen para manajer ini dalam bentuk apa gitu. Komitmen maksudnya manajernya tuh harus apa begitu. Kan kalian biasa tuh ngobrol-ngobrol sama teman. Awas ya, kau ini orangnya suka nggak komit. Nah gitu. Apa maksudnya? Hmm? Sesuatu yang bertanggung jawab, Bu, atas pekerjaan dan tanggung jawab yang sudah diberikan. Enggak, ini kan komitmen para manajer gitu loh. Kok tanggung jawab manajer?
menurut saya pribadi, komitmen suatu penelitian menghasilkan sesuatu tertentu. Jadi, ya untuk mencapai tujuan yang ingin digapai, Bu. Komitmen Seperti perjanjian. komitmen dengan bahasa sederhana itu ya, ketika dia mendukung sesuatu dia menepati. Ketika dia menjanjikan sesuatu dia menepati. Kalau dia mendukung dibuktikan. Apa yang bentuk dukungannya? Komit nggak dia dengan dukungannya? Nah, jadi jangan hanya gampang berjanji tapi tidak setia pada janji, tidak komit. Misalnya kalau manajer lihat ada seorang karyawannya, dia bilang, kamu kerjanya bagus ya, nanti suatu saat kalau ada pelatihan saya ikutkan ya. Nah, itu harus komit itu manajernya. Apa yang sudah dia janjikan dia laksanakan. Nah, ya. Jadi komitmen para manajer. Kalau misalnya hanya berjanji ya untuk menyenangkan hati staf ya ternyata tidak tidak dieksekusi, ya itu tidak komit. Nah, hilang kepercayaan karyawan pegawai ya karena atasannya tidak komit, lain di bibir, lain di yang dilaksanakan. Nah, kemarin dia janji mau ngirim aku pelatihan, ternyata dia nggak komit. Wah, susah itu manajer yang nggak ada komitmen. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu mendefinisikan susah-susah gitu. Dengan bahasa sederhana, dengan contoh, kan sering kalian pertemanan, kalian tidak suka dengan teman yang tidak komit. Hari ini, besok udah lain lagi. Ya, seperti itu. Oke, kemudian faktor-faktor lain yang mempengaruhi bahwa suatu pelatihan atau pengembangan dilaksanakan itu karena adanya kemajuan teknologi, terutama di komputer dan internet. Nah, kita merasakan sekarang ya dengan adanya pembelajaran daring online, itu pengaruh karena ada kemajuan teknologi lah bisa dilaksanakan pembelajaran daring seperti ini. Ya, dulu orang nggak kenal itu Jimmy, dulu orang nggak menyentuh itu Zoom. Nah, tapi karena ada kemajuan teknologi, dibenturkan lagi dengan kondisi COVID, gitu ya, akhirnya mau nggak mau, gitu, orang akan masuk ke suasana program pelatihan, melatih dosen, melatih karyawan untuk work from home, seperti itu. Ya, oke. Kemudian semakin berkembang dan bertumbuhnya organisasi, artinya organisasinya semakin kompleks, semakin besar, tuntutannya semakin tinggi, tugas-tugas semakin rumit, harus diselesaikan dengan suatu pola teamwork. Nah, jadi harus dilatih adanya perubahan organisasi ini, bagaimana menanggapi perubahan itu, maka harus diberikan pelatihan dan pengembangan. Supaya pegawai karyawan itu menjadi adaptable, mampu beradaptasi dengan berbagai macam perubahan-perubahan yang ada dalam organisasi. Kalau nggak diikuti dengan pemberian pelatihan, tidak diikuti dengan mengembangkan pegawai, ya dia lebih banyak mungkin menolak perubahan, lebih enak pada posisi zona nyaman, tidak mau berubah. Nah, tapi tuntutan organisasi harus berubah. Kemudian gaya belajar. Ya, gaya belajar itu artinya ketika suatu organisasi ingin berkembang, ini harus ditularkannya kepada karyawan. Dia nggak bisa berjalan sendiri. Organisasi nggak bisa punya tujuan tanpa mengembangkan juga SDM di dalamnya. Oleh sebab itu kan Ibu minta itu kalian mencari variabel pelatihan pengembangan yang dihubungkan dengan perencanaan karir. Karena apa? Supaya organisasi itu memacu pegawai-pegawainya untuk terus belajar gitu ya, mengembangkan diri ya supaya sama-sama bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, kemudian adanya fungsi-fungsi SDM lainnya. Ya, fungsi SDM apa misalnya? Ada proses perencanaan, ada proses seleksi, ada perencanaan, perekrutan, seleksi, penempatan, orientasi. Nah, seberapa penting fungsi-fungsi ini nanti dia harus menempatkan orang-orang yang terlatih, orang-orang yang mampu adaptasi teknologi. Nah, ini harus dilatih, harus dikembangkan. Yang tadinya nggak ngerti teknologi, beri dia pelatihan untuk ngerti teknologi. Ya, karena adanya kebutuhan-kebutuhan fungsi lainnya. Ya, misalnya sekarang penerimaan pegawai semuanya sudah sistem teknologi, nggak ada lagi numpuk
daftarkan secara fisik, semua sudah submit online. Kalau pegawainya sendiri yang tidak terbiasa dengan sistem itu, ya dia akan tergilas, ya nggak bisa kerja, ya seperti itu. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana sih proses pelatihan dan pengembangan. Bagaimana prosesnya? Nah, ada dua lingkungan yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi kondisi di mana suatu organisasi itu harus berubah, ya, melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan. Nah, di sini ada lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Nah, kalau kita bicara tentang kebutuhan perusahaan akan pelatihan, kemudian kita lihat apa yang menjadi dasar untuk suatu pelatihan dilaksanakan adalah dilihat dari lingkungan eksternal. Nah, Ibu mau tanya, yang dimaksud lingkungan eksternal ini apa saja? Apa lingkungan eksternal? Yang dimaksud lingkungan eksternal, misalnya mengelola SDM. Nah, kita harus melihat dalam pengelolaan itu kita harus mempertimbangkan lingkungan eksternal. Artinya kita mau memformat suatu kegiatan pelatihan. Kita mau mengajukan usul bahwa pelatihan ini penting karena kita ada kebutuhan. Kita ajukan ke pimpinan puncak dengan melihat kondisi eksternal. Nah, apa yang menjadi pertimbangan kondisi eksternalnya? Kira-kira apa? Ya, silakan. Melihat kondisi pesaing di waktu. Ya lah, kondisi eksternal itu kondisi di luar. Tapi apa? Konsumen, pemasok, dan pesaing. Ya, yang berhubungan dengan SDM. Kalau konsumen, kalau pesaing, kalau pemasaran itu kan berhubungan dengan produk. Yang berhubungan dengan pengelolaan SDM. Kondisi perekonomian, ya, apa? Andriani, kondisi perekonomian, sosial, teknologi, dan politik. Ya, itu lingkungan eksternal. Tapi seperti apa sih yang ada hubungannya dengan kita mengelola SDM? Bagaimana dia hubungannya gitu loh, sehingga dari kondisi yang kamu sebutkan tadi tuh dia punya hubungan dengan bagaimana cara kita mengelola si sumber daya manusia. Betul, misalnya eksternal itu teknologi, politik, sosial, budaya. Tapi kan kita harus melihat eksternal seperti apa yang nanti akan menjadi pertimbangan kita untuk menyelenggarakan suatu program pelatihan atau mengembangkan pegawai. Seperti ketika teknologinya tidak memadai untuk melakukan pengembangan atau pelatihan pada karyawan. Ya, itu teknologi, tapi teknologi yang bagaimana begitu? Kalau menjelaskan tuntas ya. Kamu tadi baca ini enggak? Baca materi enggak gitu? Ada mencari materi enggak? Ada, Bu. Ya, apa materi yang dibaca? Ada enggak menyinggung tentang lingkungan eksternal? Kebutuhan pelatihan dikarenakan adanya faktor eksternal. Yang saya lihat tentang pengembangan karir terhadap prestasi karyawan. Nah, Ibu tanya, ini kan kita masih pelatihan, belum perencanaan karir. Tadi kan jawabnya teknologi ya. Mengapa teknologi kok bisa dipakai sebagai pertimbangan untuk membuat suatu pelatihan? Mengapa misalnya? Tadi udah Ibu jelaskan kok. Apa? Karena dengan mengikuti zaman teknologi juga digunakan dalam pelatihan pada semua karyawan.
Tambah ngawur jawabannya. Jadi kalau bicara teknologi, ya bicara teknologi tadi sudah Ibu jelaskan, ya bahwa seperti misalnya work from home, bekerja dari rumah. Kalau misalnya tidak diikuti dengan oleh kemampuan para SDM menggunakan teknologi itu, ya percuma bekerja dari rumah. Dia nggak ngerti internet, dia nggak ngerti bikin email, dia nggak ngerti kirim email. Apa yang mau dia laporkan? Pegang komputer baru, pegang laptop baru, nggak ngerti gerakan mouse. Jadi untuk mengantisipasi di mana teknologi dibutuhkan dalam work from home, bekerja dari rumah, itu harus diperlukan kebutuhan pelatihan. Nah, itu kan karena ada faktor eksternal tadi, perubahan teknologi, perubahan iklim, pandemi, ya. Jadi faktor eksternal ini, lingkungan eksternal ini sangat mempengaruhi suatu perusahaan itu menentukan jenis kebutuhan apa yang akan dia buat dalam pelatihan dan pengembangan. Nah, setelah mampu menentukan kebutuhan, tahap berikutnya adalah menetapkan tujuan terhadap pelatihan. Nah, apa saja sih yang menjadi tujuan pelatihan itu dari jurnal yang kalian pilih? Apa saja yang menjadi apa istilahnya itu? Kalau mengadakan pelatihan itu bertujuan untuk apa saja? Tujuan dilaksanakannya pelatihan. Apa? Ada yang tahu? Aduh, gimana sih katanya suruh cari ini. Ibu sudah suruh kalian mencari keywordnya gitu ya. Ini kok tidak ada yang mampu jawab ini. Siapa aja yang belum menjawab? Kalau tidak menjawab, Ibu batalkan absen ya. Kalau tidak menjawab, Ibu batalkan nanti absennya. Berarti tidak serius ngikuti Google Classroom tadi. Apa tujuan pelatihan itu dari bacaan yang didapat? Ya, peningkatan keterampilan. Apalagi? Saya, Bu. Ya, Mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk. ya, meningkatkan kinerja atau dengan kata lain meningkatkan kinerja. Apalagi? Meningkatkan keahlian atau skill. Ya, tadi udah dijawab, keahlian, skill sama. Apa? Kalau orang diberi pelatihan nanti tuh bakal jadi kayak apa sih dia tuh? Itu kan tujuan dari pelatihan gitu ya. Mengubah perilaku orang menjadi perilaku yang lebih baik. Lebih inovatif. Lebih mau bersaing seperti itu. Ya. Nah, itu tujuan dari pelatihan. Nah, kemudian kita memilih metode. Nah, nanti ini juga dilihat. Ada berbagai macam metode, kemudian kita laksanakan pelatihan, dan kemudian kita mengevaluasi. Ya, nah tahapan pelatihan, ini tadi yang sudah di dalam tabel ini ya. Nah, jadi harus ditetapkan kebutuhan, tujuannya, apa saja isi program pelatihannya, pilih metode pengembangannya seperti apa, pilih metodenya ya. Kemudian mengevaluasi. Mengevaluasi itu untuk melihat ketika sudah diberikan pelatihan, apakah terjadi suatu kondisi yang signifikan, yang tadinya nggak bisa pakai komputer, laptop, gara-gara diberi pelatihan, sekarang bisa. Nah, itu berarti pelatihannya berhasil. Yang tadinya nggak bisa kerja teamwork, tapi diberikan pelatihan kepemimpinan, pengembangan diri, dan lain sebagainya, akhirnya dia bisa bekerja sama. Nah, ini kan perubahan perilaku positif dari adanya kegiatan pelatihan dan pengembangan. Lebih empati, lebih care. Nah, lebih paham kalau bekerja tidak bisa sendiri untuk tujuan organisasi. Ya, jadi hasil pelatihan pun harus dievaluasi. Nah, prinsip-prinsip dalam pembelajaran artinya di dalam pelatihan dan pengembangan itu sendiri ada beberapa prinsip, yaitu diajak peserta untuk berpartisipasi penuh. Nah, biasanya kalau pelatihan yang baik itu adalah suatu kondisi di mana peserta tuh diajak untuk sama-sama melakukan apa sesuai dengan arahan instruktur, supaya dia menyerap dengan baik materinya.
Kemudian pengulangan, dikasih studi kasus, dikasih gerakan tertentu gitu ya, untuk diulang supaya dia merasa makin terampil. Karena ada pekerjaan yang diulang, diasah terus. Kan ada peribahasa ya, kalau belakang mata pisau itu diasah, makin diasah ya dia bisa tajam seperti permukaan sebelahnya. Walaupun dia punggung pisau, tapi kalau diasah itu ya dia tetap bisa menjadi tajam seperti hulu pisau sebelahnya. Nah, kemudian relevansi. Jadi kita itu melihat ya di dalam pembelajaran itu, kalau misalnya pembelajarannya adalah untuk peningkatan kompetensi penggunaan komputer, ya memang dilatih berbagai macam program-program komputer, program-program aplikasi, software, nah seperti itu. Jadi ada relevansinya si pembelajarannya dengan mau membentuk yang ikut pelatihan ini seperti apa. Ya, kemudian kecepatan transfer. Ini bukan transfer uang ya, ini transfer ilmu. Selama pelatihan tuh mampu nggak menyerap ilmu. Selama pelatihan itu bagaimana instruktur itu mentransfer knowledge, mentransfer keahliannya. Nah, misalnya Bapak Ibu megang mouse gitu ya, mouse nih dipegang begini ya Bapak Ibu, kan bisa saja pegawai-pegawai yang udah tua itu kan aneh melihat mouse. Begini ya Bapak Ibu, nah nanti kalau mau klik kanan begini, klik kiri begini, nah diikuti sama peserta pelatihan, bisa. Nah berarti bagus kecepatan transfernya. Dia mentransfer knowledge-nya, dia mentransfer ilmunya. Tidak sembarang orang gitu bisa ya mengajarkan orang lain langsung ngerti. Ya. Nah, kemudian umpan balik. Umpan balik itu tadi ya. Apakah dengan pelatihan memang terjadi peningkatan kinerjanya? Nah, kita harus survei, kita harus punya instrumen untuk mengevaluasi. Apakah benar setelah dilatih 1 bulan menggunakan komputer, begitu dia bekerja, balik dia ke tempat kerja, oh dia sudah bisa program Word, program Excel, program SPSS, dan lain-lain. Nah, berarti memang hasil umpan baliknya bagus, ya, ada dampaknya. Nah ini yang nanti ya tolong kalian lihat slide ini ya. Nanti slide ini kalian cari misalnya pengertian metodenya. Satu orang cari satu saja. Ya, usahakan jangan maksud Ibu jangan hanya memilih yang metode yang pertama begitu ya. Nanti semua menumpuk di metode yang pertama. Nanti boleh ditugaskan oleh ketua kelasnya, Cici. Nanti misalnya Stephanie dapat metode on the job untuk pelatihan instruksi kerja. Seperti apa sih metodenya? Jadi nanti kalian cari ya jurnal misalnya ini praktek pelatihan instruksi kerja pada perusahaan apa begitu ya. Artinya perusahaan yang bersangkutan tuh menggunakan metode pelatihan dan pengembangan on the job, dia memilih tentang rotasi jabatan dan lain sebagainya. Ya, jadi setiap metode ini dijelaskan. Walaupun nih di bawah-bawah ini ada nih pengertiannya, tapi kalian tinggal cari jurnalnya dan nanti menguploadnya itu di Google Classroom. Kecuali tadi yang menjawab yang udah kasih Ibu chat. Itu cukup di Google Classroom, itu adalah bonus menjawab. Jadi nggak perlu membuat definisi. Ini ada 4 orang tadi ya. Ada Johnston Esau, Leonardo Giovanni, Cici Adria, dan Jelly Diano. Ini bebas tugas. Tapi bagi yang tidak menjawab secara sukarela tadi, ini dijelaskan dengan jurnal. Cukup kirim link jurnalnya saja. Cukup kirim link jurnalnya di Google Classroom, bukan di ruang tugas ya, supaya nanti teman lain bisa membuka link jurnal kalian. Ya, jadi nanti usahakan Cici ditentukan, misalnya si A metode ini, si B metode yang ini, supaya nanti semua informasi tentang metode-metode ini ada. Nah, kalau definisi udah jelas ya, di bawah-bawah ini semua definisinya. Ya, semua definisi metode. Nah, yang terakhir, slide terakhir adalah bagaimana kita mengukur suatu evaluasi pelatihan itu telah terselenggara dengan baik. Ya, artinya kita mau lihat
kita sudah menyelenggarakan pelatihan. Terus kita mau lihat apakah pelatihan yang kita laksanakan itu memang istilahnya bermanfaat. Nah, kita lihat dari pendapat atau opini peserta. Bagaimana respon mereka, bagaimana mereka menjawab, puas nggak dengan pelatihan, mantap nggak instrukturnya, bermanfaat nggak pelatihannya. Nah, dilihat dari sini, kalau rata-rata jawabannya sangat baik atau baik, berarti ya evaluasi pelatihan ini ya memang pelatihan itu bagus dilaksanakan. Ya, kemudian tingkat pembelajaran misalnya sebelum dilaksanakan pelatihan mereka namanya itu pre-test. Dilatih dulu dengan soal, mereka suruh jawab, mereka belum tahu nih materi pelatihan, mereka jawab dulu kan ada soal sebelum dilaksanakan pelatihan. Kemudian dilaksanakanlah pelatihan selama sebulan. Nah, setelah pelaksanaan selama sebulan, kemudian ditanyakan hal yang sama dalam post test. Pertanyaan sama sebelum mereka ikut pelatihan dengan pertanyaan setelah mereka ikut pelatihan. Sama. Nah, kita lihat adakah suatu tingkat pembelajaran. Mungkin tadi pretestnya dia dapat nilai 40, tapi karena dia udah diberikan pelatihan, materi, dia paham kan? Sehingga hasil post testnya itu menjadi 80. Nah, ini namanya tingkat pembelajaran. Nah, kemudian ada terjadi perubahan perilaku. Tadi Ibu udah jelaskan ya, bahwa terjadi suatu perubahan perilaku. Kemudian pencapaian tujuan pelatihan. Bagaimana perusahaan mengevaluasi ya, apa saja yang sudah dicapai yang dampaknya pada kinerja. Tadi kan kalian mencari jurnal itu rata-rata hubungan antara pelatihan, pengembangan, perencanaan karir kepada kinerja. Nah, betul nggak? Setelah rata-rata pegawai itu diberi pelatihan, ya dia memang meningkat kinerjanya. Nah, berarti signifikannya. Kemudian ada juga dengan cara evaluasinya tuh benchmarking. Benchmarking ini mungkin kalau kalian pemasaran pernah dapat manajemen pemasaran kalian paham. Benchmarking itu kita melihat ada contoh lain yang kita jadikan panduan. Ya, misalnya perusahaan lain tuh karyawannya gimana. Nah, kita mencontoh. Kita lihat, nah itu cara kita mengevaluasi. Sama enggak kita dengan perusahaan tersebut terhadap kinerjanya. Oke ya, nah jadi ini saja yang berdasarkan pengertian pelatihan dan pengembangan. Ya, oke. Baik, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu tentang perencanaan karir. Nah, kalau mendengar kata karir, apa yang ada di apa istilahnya, di pikiran kalian? Karir, apa kira-kira? Silakan. Sibuk. Jabatan Ya. Bu. Apa? Posisi seseorang yang dicapai dalam hidupnya. Dalam hal apa? Posisi apa dalam hidup? Posisi apa Dalam pekerjaan. Hah? Dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan. Ya, sebentar ya.
Oke, maaf tadi ada menerima telepon ya. Nah, karir ya. Jadi karir itu adalah suatu posisi, suatu jabatan dalam hubungannya seseorang itu mempunyai pekerjaan. Ya, karir. Nah, jadi karir itu bisa kita lihat di dalam tiga sudut pandang. Ada definisi karir itu sendiri, ada merintis karir, ada jalur karirnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian nanti sudah selesai ya, mungkin ada di antara kalian ini kan juga sambil kerja ya. Nah, sambil kerja setelah kalian dapat kesarjanaan ya, menjadi pertimbangan oleh perusahaan untuk mengembangkan karir. Karena kenapa? Misalnya sudah selesai ya, oh Anda sudah selesai nih, karena Anda sudah selesai sekolah, saya akan memberikan peningkatan karir Anda. Mungkin tadi Anda staf, nanti Anda menjadi kepala tata usaha. Misalnya seperti itu. Nah, makanya ada hubungan tadi antara pelatihan, pengembangan dengan perencanaan karir. Ya. Sekarang kita lihat apa yang akan kita bicarakan di dalam perencanaan karir. Ya. Oke. Ibu akan share materinya. Maaf Bu, Ya. yang di GC untuk komennya belum Ibu kirimkan. Bagaimana? Tugas yang di GC Bu untuk komennya belum Bu afukan Bu. Oh, nanti Ibu kirim di GC enggak ya, Ci ya? Iya Bu, makasih Bu. Yang untuk slide yang itu tadi metode saja nanti diambil ya. Atau mungkin kalian screenshot sebentar kali ya, Ci? Udah Bu, udah. Oh, udah di screenshot. Iya Bu. Oh iya, oke. Ini yang perencanaan karir ya. Cici kan bebas tugas, jadi Cici membagi gitu ya. Si ini dapat metode ini, si ini dapat metode ini, begitu ya, Ci ya? Iya Bu. Supaya semua definisi metodenya itu bisa tercover gitu ya. Kalau terpaksa ada dua orang membahas metode sama nggak apa-apa, tapi sudah di ini semua dulu gitu ya, sudah didistribusikan dulu gitu ya. Iya Bu. Nah, tadi perencanaan karir. Karir itu kan yang melekat pada suatu jabatan. Kemudian kalau jalur karir itu urutan jabatan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Misalnya ya, kayak Ibu awal-awal dulu menjadi pegawai biasa, habis itu asisten dosen. Setelah asisten dosen menjadi dosen. Setelah itu menjadi dosen yang punya asisten. Nah, habis jadi dosen, mungkin nanti jadi apa? Nah, itu karir. Ada apa? Pengembangan karirnya, ada peniti karirnya, seperti itu. Itu jalur karir. Kemudian ada tujuan karir. Tujuan karir itu adalah posisi yang ingin dicapai seseorang. Tentunya seseorang itu ketika dia bekerja, selain tujuannya dia mendapatkan karir yang baik, profesi yang baik, pasti dia punya tujuan dari karir tersebut. Apakah dia jadi direktur, dia jadi manajer gitu ya. Nah, ini yang menjadi tujuan karir. Kemudian pengertian perencanaan karir. Nah, karir itu harus direncanakan. Karir itu harus ada proses di dalam mencapai tujuan. Gak bisa orang tuh tiba-tiba jadi direktur. Paling itu ada dalam film-film Korea yang kalian senang tuh. Karena dia anak orang kaya, dia jadi direktur. Nah, itu kan film ya. Tapi biasanya seseorang mendapatkan karir yang bagus itu karena dia merencanakan dengan baik. Sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan proses kerja dia. Tak bisa dia tiba-tiba dia jadi rektor gitu. Dia jadi dekan. Itu harus ada yang ditempuhnya dulu. Harus ada riwayat pekerjaan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian pengembangan karir mencakup peningkatan kemampuan seseorang. Nah, kalau tadi pengembangan, bagaimana seseorang itu dilatih, dikembangkan, itu menuju karir tertentu. Nah, karir pun tidak boleh apa istilahnya stagnan gitu ya. Karir pun harus berkembang. Jadi selain direncanakan, karir juga harus dikembangkan. Nah,
bagi seorang karyawan, apa sih yang diinginkannya ketika dia menata karirnya? Ya tentunya ada keadilan dalam berkarir. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud keadilan dalam berkarir itu? Ada yang bisa memberikan contoh keadilan dalam berkarir? Seperti apa kira-kira? Saya, Bu, Ya, coba kamu jawab. Gimana? Yang dimaksud dengan adil? Nah, coba. keadilan dalam berkarir, contohnya menurut saya seperti seorang atasan tidak membeda-bedakan posisi jabatan karyawannya. Ya, tidak membeda-bedakan ketika seseorang itu, kalau dia layak untuk diangkat posisinya, dikembangkan karirnya, yang nggak boleh melihat dia dari suku apa, agama apa, ras apa, bukan keluarga, tidak keluarga. Nah, nggak boleh ada faktor diskriminatif, mentang-mentang dia sama suku dengan saya, oh saya kembangkan karir yang sama suku, yang nggak sama suku saya nggak kembangkan. Nah, seorang karyawan itu dia ingin juga ada keadilan dalam berkarir. Artinya kalau dia layak dikembangkan karirnya, ya dia layak berkembang. Seperti itu ya, jelas ya. Kemudian kepedulian atasan dalam pengembangan karir. Nah, yang dimaksud dengan peduli ini apa kira-kira? Sehingga seorang karyawan bisa mengembangkan karirnya itu peduli kayak apa atasannya? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Peduli seperti apa? Tadi udah adil, sekarang peduli. Ada? Nah, yang dimaksud peduli adalah melihat perkembangan si pegawai, melihat capaian kerjanya, bagaimana dia bekerja dengan baik, sehingga ada nggak kemungkinan dia nih nanti untuk dikembangkan karirnya. Berarti dengan memperhatikan kan peduli. Dengan mau cari tahu posisi karir karyawan itu berarti dia peduli. Ya, seperti itu. Nah, jadi seorang karyawan itu kalau bicara karirnya dia pengen atasannya peduli. Kemudian informasi mengenai peluang pengembangan karir. Nah, harus terbuka informasi. Kalau ada tawaran peningkatan karir, jabatan, itu pihak organisasi harus terbuka. Jangan ditutup-tutupi informasinya. Jangan informasi itu hanya untuk beberapa orang saja, sehingga ketika terjadi peningkatan karir, orang kaget. Loh, kok dia bisa ya posisi jabatan itu? Kita kok nggak tahu ya? Nah, karyawan itu nggak menghendaki adanya informasi yang sepihak saja, yang artinya hanya segelintir orang saja yang menikmati informasi untuk pengembangan karir. Nah, kemudian kesesuaian peluang karir dengan minat karyawan. Bukan berarti atasan itu memperhatikan, tapi atasan itu tidak paham. Misalnya, katakanlah nih ya, contohnya misalnya John Stone dengan Leonardo. John Stone ini orangnya senang kerja di belakang meja, karena nggak pengomong. Berbeda dengan Leonardo. Leonardo ini orangnya suka ngomong, misalnya presentasi apa. Tapi nanti giliran mengembangkan karir, si John Stone ini dikembangkan karir sebagai tenaga marketing, manajer marketing. Ya nggak senang, nggak minat. Karena apa? Nggak punya kemampuan komunikasi, senangnya ngitung-ngitung duit, akuntan. Sebaliknya, Leonardo yang nggak terlalu fokus untuk di belakang meja, dipromosikan menjadi manajer marketing. Mau promosi produk nanti AIU ngomongnya, nggak jelas. Karena mau mengoreksi apa ya enggak tahu apa yang mau dikoreksi karena dia tidak terlalu paham untuk akuntansi. Enggak minat di akuntansi tapi dipromosikan jadi manajer akuntansi. Nah, berarti tidak ada kesesuaian peluang karir dengan minat karyawan. Nanti akan mengganggu kinerja. Kinerja enggak akan maksimal. Ya. Oke, kemudian harus mendapatkan kepuasan dalam berkarir. Kalau sudah meningkat karirnya tapi nggak puas, berarti kan nggak ada pengaruh peningkatan, nggak ada pengaruh karir yang diberikan oleh perusahaan, tapi ternyata si karyawan tidak puas bekerja.
Nah, jadi seperti ini juga tidak diinginkan oleh karyawan. Nah, manfaat perencanaan karir bagi organisasi, tadi ada beberapa yang dapat jurnal kan. Kalau karir bagus, dia bekerja bagus, dia puas, berarti kinerjanya juga baik. Berarti bermanfaat bagi organisasi. Ya, tercapai beberapa tujuan strategi organisasi. Kemudian ada karyawan yang memang siap dipromosikan, ya dia siap karena berkenaan dengan karirnya. Kemudian pengembangan karir juga untuk menutupi adanya posisi staf yang terlalu banyak. Karena kita nggak mau memberikan pengembangan karir terus di level bawah ini terlalu banyak, terlalu gemuk. Nah, itu juga nggak bagus, ya. Kemudian meningkatkan kepuasan karyawan. Jadi kalau dia karirnya bagus, dia bekerja bagus, dia dapat balas jasa bagus, berarti dia puas. Nah, ini juga menjadi tujuan dari perusahaan, ya. Nah, kemudian membantu peluang kerja yang sama tanpa memandang itu tadi, tidak boleh diskriminatif. Siapapun berhak untuk dikembangkan karirnya, bukan karena dia agama nggak sama, nggak boleh, bukan karena dia suku nggak sama, nggak boleh diberi karir yang lebih baik, itu nggak boleh, ya. Nah, pengembangan karir individual itu bisa dilihat dari kinerjanya, bisa dia dapat dari networking, bisa karena dia mengundurkan diri. Maksudnya mengundurkan diri ketika dia merasa ada karir yang lebih baik, dan mengundurkan pada organisasi yang satu, dia pindah ke yang lain, ya biasanya gitu kan. Ada tawaran, ini kalau di perusahaan yang sana tuh saya kayaknya akan lebih berkembang, udah saya mundur aja di sini, seperti itu. Kemudian karena ada sponsor untuk dia berkembang karirnya, kemudian memang ada bawahan yang berprestasi sehingga dia layak untuk dipromosikan, peluang untuk maju. Nah, biasanya juga karena ada pengalaman internasional ini cepat berkembang karir. Ya, biasanya gitu. Kalau bekerja punya pengalaman internasional ada gitu ya, lebih memungkinkan untuk peningkatan karir. Nah, ini penilaian diri. Penilaian diri ini adalah kita membuat deskripsi diri kita sehingga kita bisa sampaikan kepada organisasi bahwa kita layak untuk dipromosikan. Kita layak untuk diberi peningkatan karir. Nah, tapi kita harus membuat penilaian diri. Penilaian diri itu seperti apa? Penilaian diri itu kita melihat kekuatan dan kelemahan. Kemudian ada yang kita suka dan tidak suka. Saya tidak suka bergerombol, saya tidak suka menyanyi, saya tidak suka kerja lama, saya tidak suka kerja di belakang meja. Nah, deskripsi-deskripsi seperti ini, deskripsi diri seperti ini bisa menempatkan Anda, kalau Anda ingin dikembangkan karir tuh karirnya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, kalau perencanaan karir organisasi dengan melihat tanggung jawab utama ya di dalam organisasi, kemudian upaya dari organisasi untuk memberikan karir-karir yang spesifik kepada karyawan, kemudian juga perusahaan harus membantu para karyawan menetapkan tujuan akhir dari karirnya. Ditanya, kamu nanti kalau begitu sudah tidak lagi masa kerja tuh nanti karir terakhirmu pengen apa? Oh, saya udah manajer aja, saya sudah puas untuk mengakhiri karir saya. Nah, itu harus diketahui oleh pimpinan gitu ya. Nah, kemudian organisasi tahapan perencanaan karir ya biasa dimulai dari penempatan kerja, orientasi awal karyawan, kemudian pengamatan atas kinerja, kemudian ada apa tadi itu deskripsi diri ya sebagai patokan. Nah, kemudian identifikasi tersebut ya bisa menjadi apa bagi perusahaan, bagi organisasi bisa membuat tentang keputusan karir bagi yang dinilai memang layak untuk karirnya dikembangkan. Nah, banyak sekali program-program yang terkait dengan kebutuhan karyawan untuk pengembangan karir. Misalnya kalau dia di apa istilahnya ya, diarahkan untuk karir menjadi seorang manajer pada suatu departemen, ya dia diberikan pelatihan pengembangan kepemimpinan begitu. Jadi nanti ketika dia dipromosikan untuk karir tersebut, ya dia sudah punya modal karena dia sudah ikut pelatihan kepemimpinan, ya.
Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis jalur karir. Jalur karir itu ada tradisional. Tradisional itu maksudnya dia meningkat secara vertikal. Kalau sudah setelah staf dia jadi kepala TU, wajar. Kalau dari buruh dia jadi mandor. Nah, itu tradisional ya. Dari mandor dia naik jadi manajer. Dari manajer dia naik jadi wakil direktur. Dari wakil direktur, seperti itu. Itu tradisional. Artinya dia naik secara vertikal. Tapi juga ada yang network career path. Artinya dia tidak vertikal, tapi dia horizontal. Tadinya dia jabatannya manajer keuangan, sekarang dia ditambah lagi manajer pemasaran. Nah, jadi horizontal sama ya posisinya. Jadi hanya memperluas pengalamannya di bidang-bidang lain, tapi tidak meningkat jabatannya, tapi dia punya pengalaman yang lebih luas. Karena pernah manajer SDM, kemudian pindahkan ke keuangan, pindahkan ke marketing, nah seperti itu. Ya. Nah, kemudian jalur keterampilan lateral, pemindahan dikaitkan dengan perusahaan agar perusahaan bersemangat kembali. Jadi dia diberi tantangan baru yang tadinya nggak ada. Misalnya yang ada tuh cuman manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi. Nah, sekarang dia diberi tugas untuk mengelola informasi, teknologi. Nah, ini tantangan baru kan? Nah, itu namanya keterampilan lateral yang ditambahkan yang sebelumnya tidak ada. Nah, itu karir juga. Ya. Nah, kemudian jalur karir ganda artinya memotivasi para profesional ya, misalnya menambahkan pengetahuan-pengetahuan khusus. Ada kompetensi-kompetensi khusus yang bisa dikontribusikan untuk perusahaan ya. Dan untuk itu diberikan imbalan tambahan. Nah, ya jadi itu namanya ganda. Ya. Apa istilahnya tuh sering kita dengar itu multi talent kan? Nah, sekarang kan penyanyi-penyanyi terkenal tuh nggak bisa manggung kemana-mana, dia ya jadi YouTuber kan, punya penghasilan juga kan. Nah, ya dia mengisi waktu untuk dia tidak manggung ya dia bikin channel YouTube seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau peluang promosi yang terbatas itu namanya demosi. Ya, tapi ada juga yang memegang kendali untuk sebagian karir menjadi atasan atau mereka dengan apa istilahnya tuh menjadi bos atas dirinya sendiri. Biasanya ini entrepreneur gitu ya. Entrepreneur kan dia juga pekerja, dia juga bos, dia juga pimpinan, dia juga manajer. Jadi dia mengatur karirnya sendiri. Nah, bebas dia menentukan karirnya. Oke, nah selesai sudah ya. Kita ada 3 materi kan, ada pelatihan, ada pengembangan, ada perencanaan karir. Jadi sesi 7, sesi 8 selesai. Minggu depan kita akan bertemu dengan sesi lainnya lagi. Ya, oke, ada pertanyaan? Sudah jelas semuanya? Oke, dan jangan lupa ya untuk tugasnya nanti materinya akan Ibu share ya. Oke, gue rasa cukup sampai di sini ya. Selamat jumpa lagi nanti di sesi minggu depan. Selamat sore. Kita ambil foto dulu ya. Ambil foto penutup dulu. Ambil fotonya. Oke, 1, 2, 3. Ada yang baru bergabung ya? Tadi awal-awal nggak ada ya? Nah, jadi jangan ikut hanya awal ya, hanya akhir ya. Nah, Ibu punya foto awal, foto akhir ya. Nanti kalau enggak sama fotonya di awal dengan akhir, adanya di akhir aja, Ibu enggak akan akui absennya ya, bisa Ibu batalkan nanti absennya. Oke, selamat sore. Sore Bu, terima kasih Bu. Sore Bu. Izin keluar.